Halo, di sini kami akan menjelaskan tentang deskripsi umum tentang plastik. Plastik adalah salah satu makromolekul yang proses pembentukannya melalui tahap polimerisasi. Polimerisasi adalah suatu proses penggabungan dari beberapa molekul sederhana atau monomer menjadi molekul yang besar yang disebut makromolekul atau polimer melalui suatu proses kimia. Plastik juga merupakan senyawa polimer yang unsur pembentuk atau pembangunannya adalah hidrogen dan karbon yang didinginkan serta digunakan untuk mengemas barang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Korin atau saya sendiri, Nuril dan Azhari melakukan wawancara tentang plastik ke toko UD Aneka Sari Rasa yang terletak di Jalan Kauman, Kota Malang. Selamat pagi Pak, kami mahasiswa dari Prodi S1 Teknik Industri Universitas Negeri Malang. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak tentang plastik. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Rifki. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu alasan Bapak memilih menjual plastik. Plastik itu lebih awet dan tidak ada kadaluarsanya. Alasan utamanya itu. Untuk awal berapa kira-kira modal yang Bapak butuhkan? Untuk awal hanya untuk barang itu ya sekitar 500-an juta. Di toko ini plastik jenis apa yang dijual, Pak? Ada jenis Mika, ada plastik PE, plastik PE, plastik HD, plastik HDPE. Banyak sebetulnya macam-macamnya plastik itu. Kalau boleh tahu plastik jenis PE itu seperti apa? Lebih singkatnya nanti googling aja. Googling lebih jelas itu nanti penjabarannya. Di toko ini jenis plastik apa yang paling bagus dan paling laku terjual? Kalau bagus itu setiap jenis plastik itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya sama aja, untuk kualitasnya sama aja. Untuk plastik yang sering laku ya seperti kresek, plastik untuk kantongan, ada juga kayak plastik buat tempat-tempat jajan itu, cup-cup, Mika, ada model tinwall. Banyak sebetulnya macamnya tuh. Ada ribuan item sebetulnya kalau mau satu persatu. Dalam satu hari bisa menjual berapa produk plastik, Pak? Satu hari tidak mesti sih, tidak tentu ya, karena kita dari sisi nominal kita biasanya hanya dari sisi omset aja yang lihat. Omset harian juga tidak tentu. Kadang 1 juta, kadang bisa 10 juta, kadang bisa 5 juta, kadang bisa 20 juta, tidak mesti. Itu saja yang kami tanyakan, Pak. Terima kasih atas luangan waktunya. Dalam Wikipedia dikatakan kode ini diterbitkan oleh The Society of Plastic Industry atau SPI. Pada tahun 1988 di Amerika Serikat, SPI mengeluarkan 7 kode RIC atau Resin Identification Code setelah disetujui oleh ISO atau International Organization for Standardization. Kode tersebut wajib dicantumkan pada setiap produk yang menggunakan bahan plastik, tidak terkecuali untuk produk yang berasal dari Indonesia. 1. PETE atau PET, Polyethylene terephthalate atau polietilena terephthalate. Simbol yang pertama yaitu simbol 1 daur ulang dengan kode angka 1 serta kode PETE atau PET pada bagian bawah. Jenis plastik ini hanya bisa digunakan untuk sekali pakai saja. Tidak disarankan untuk menggunakan berulang kali, apalagi mengisinya dengan air hangat.
karena lapisan polimer dan zat karsinogenik pada plastik dapat larut atau lepas dan menyebabkan kanker pada organ tubuh manusia. Ciri umum dari PETE yaitu biasanya digunakan pada botol plastik, transparan, atau jernih atau tembus pandang. Contohnya yaitu botol minum, botol soda, dan botol minyak. 2. HDPE atau PEDH, High Density Polyethylene atau polietilena berdensitas tinggi. Simbol daur ulang selanjutnya adalah simbol dengan kode angka 2 dan kode HDPE atau PEHD. Jenis plastik ini termasuk golongan plastik yang cukup aman digunakan berulang kali karena paling sering didaur ulang dengan nilai ekonomi dan proses daur ulang yang sederhana. Ciri umum dari HDPE yaitu bahan yang lebih kuat dari PETE, keras, berwarna buram, dan cenderung tahan terhadap suhu. Aman digunakan untuk makanan karena sifatnya stabil. Contoh dari HDPE yaitu botol susu dan galon air minum. 3. PVC atau V, Polyvinyl Chloride atau Polyvinyl Chlorida, simbol dengan kode angka 3 dan PVC atau V. Barang-barang plastik yang terbuat dari polyvinyl chlorida ini sering juga disebut dengan plastik beracun karena mengandung berbagai macam bahan kimia beracun yang dapat larut dan berbahaya bagi kesehatan. Jenis plastik ini sangat sulit untuk didaur ulang. Ciri umum dari PVC adalah paling mudah ditemukan pada pipa air dan contohnya adalah botol sampo dan deterjen. Yang keempat yaitu plastik jenis PE. Jenis plastik ini cenderung elastis, dapat bertahan lama, dan boleh digunakan berulang kali. Jenis ini juga memiliki ketahanan yang kuat terhadap suhu panas dan uap air, serta dapat melalui proses daur ulang dengan mudah. Jenis plastik ini banyak ditemukan pada kantong plastik, kantong kresek, plastik sampah, dan kantong belanja, dan lain-lain. Yang kelima yaitu plastik jenis PP. Jenis plastik bahan polipropilena, biasanya bahan plastik ini banyak digunakan sebagai kotak bekal, wadah penyimpanan makanan, hingga botol minuman bayi. Jenis plastik ini cenderung lebih kuat, ringan, tahan panas, dan tahan terhadap suhu tinggi. Yang keenam yaitu plastik jenis PS. Jenis plastik bahan polistirena, biasanya bahan ini banyak ditemukan di styrofoam, sendok plastik, garpu plastik, dan foam packaging. Plastik jenis ini biasanya memicu timbulnya kanker, terutama saat bersentuhan dengan suhu tinggi. Yang ketujuh yaitu ada jenis plastik lainnya. Jenis plastik dengan kode O ini sangat berbahaya karena dapat melepaskan zat beracun seperti bisphenol A yang mampu merusak organ dan hormon dalam tubuh.